Suami cita-citata Gali Purnama alias Ijong dilaporkan ke pihak yang berwajib di Bandung karena dugaan kasus pencurian dan penggelapan alat-alat band oleh sahabatnya sendiri, Audi Reza Hartanto. Ceritanya tahun 2011 silam, Ijong dan Audi Reza alias Ares membentuk sebuah grup band. Namun di tengah jalan, band ini bubar. Sayangnya, sebelum bubar, Ijong dan dua orang temannya membawa kabur sebuah gitar, keyboard, dan alat-alat musik lainnya dari studio milik Ares. Uniknya, cita-citata tiba-tiba ikut terseret dalam pusaran kasus ini. Padahal saat kejadian pencurian berlangsung, cita-citata bahkan sama sekali belum mengenal Ijong. Meski demikian, kemarin pelantun goyang Dumang tersebut dengan ringan langkah langsung meluncur dari Jakarta ke Bandung untuk menjadi saksi kasus pencurian yang dilakukan sang suami. Aku pun nggak takut kalau udah ngomongin pidana ya. Perdata aja udah deg-degan, maksudnya deg-degan gimana? Maksudnya ini masalah aku aja belum selesai gitu. Sekarang udah ada pidana lagi, kasus laporan pidana ya kan. Itu buat aku jadi ya ampun apa sih ini gitu kan, namanya orang lagi fokus kerja, pengennya kerja aja. Ijong sendiri membantah keras telah mencuri gitar Ares. Ijong mengaku hanya meminjam gitar tersebut namun hilang. Menurut Ijong, Ares sendiri tak pernah menuntutnya untuk membayar ganti rugi atas kehilangan gitar tersebut. Waktu itu jadi intinya gini, dia udah ikhlas, dia berarti udah memberikan. Waktu itu gitar emang hilang, kan? Hilang. Saya udah lapor ke dia, saya udah ngomong ke dia, itu gitar hilang. Dan dia bilang seperti ini, ya udahlah, soal itu gue ikhlasin, gue ikhlas. Itu sampai dia ngomong berapa kali, dan banyak juga. Kok yang tahu dia ngomong kayak gitu? Dan kejadiannya 2011 ya? Dan kejadiannya itu udah lama banget, tahun 2011. Ada gitar, ada keyboard, ada snare drum, ada piringan, ada macam-macam, ada efek-efek box gitu. Mungkin total kerugiannya sekitar 35 jutaan. Ya, Pak Ijong alasannya nanti deh saya cari dulu. Nanti deh saya cari dulu katanya. Nggak tahu nih berapa lama, tapi saya udah coba kontak terus sampai 2 tahun saya tunggu. Kemarin terakhir yang udah ketiga kalinya dia bilang saya akan mengembalikan, tapi malah dimain-mainin saya. Terus gitu. Nah, sebelumnya udah bilang apa? Saya janji kasih waktu saya 2 bulan akan saya kembalikan. Tapi mana sampai sekarang? Baru kemarin pas pelaporan tiba-tiba kok langsung terus iya nanyain terus. Saya bingung kemarin kemana aja gitu. Emang dia udah bilang ikhlas itu, tapi itikat saya ya kalau udah ada gitu kan saya ganti itikat saya juga. Tapi dia sendirinya juga udah bilang betul ikhlas lah, nggak apa-apa gitu. Keputusan cita-citata yang dengan cepat memenuhi permintaan Ares untuk menjadi saksi menjadi tanda tanya besar. Mungkinkah cita-citata balas dendam terhadap Ijong karena sakit hati? Seperti diketahui, Ijong yang meninggalkan cita-citata tahun 2012 silam tiba-tiba muncul ke hadapan media dan mengaku sebagai suami cita-citata. Cita sempat bersimbah air mata karena takut karirnya akan hancur setelah Ijong membongkar masa lalunya. Kalau Cita pure banget dari surat panggilan. Dari surat panggilan Cita pengen jadi warga negara yang baik. Mungkin kemarin kan juga Cita datang ke pengadilan agama juga Cita pengen jadi warga negara yang baik. Cita nggak mau mempersulit penyelidikan yang ada gitu. Kasus ini terbilang ringan dan sepele, apalagi kejadiannya sudah 4 tahun silam. Namun di mata hukum, sekecil apapun tindakan pidana yang dilakukan Ijong, akibatnya bisa fatal. Ijong terancam hukuman 9 tahun penjara bila terbukti melakukan tindak pencurian. Lalu tegakah cita-citata bila kelak Ijong harus meringkuk di dalam penjara? Kalau itu memenuhi unsur dan memang dari hasil analisa dan gelar perkara memang terbukti bahwa unsur pencuriannya masuk dan juga kita lihat pada yang dilaporkan atau sebagai terlapor, kalau memang kita perlukan ya kita lakukan penangkapan. Saya harap Ijong mengakui dan berbesar hati minta maaf. Itu aja sih. Saya ingin silaturahmi terjalin kembali.